Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Tata Arsip. Kali ini gua bersama dengan Mas Dodi. Kita akan berbicara diskusi tentang aplikasi yang ada di Tata Bisnis Solusi. Seperti pengen melakukan kenalan dulu nih dengan Mas Dodi. Silakan Mas Dodi. Ya, terima kasih semuanya. Salam juga di YouTube Tata Arsip. Salam semuanya. Kebetulan hari ini siang ya Pak ya. Iya, benar. Cuaca juga sangat cerah sekali untuk kita semangat beraktivitas. Betul, harus semangat Mas Dodi. Ya. Mengenai di Arsip dan juga IDRMS. Betul. Aplikasi yang ada di Tata Bisnis Solusi mengenai Arsip itu seperti apa? Itu saya rawat ya kalau sedikit kayaknya kalau terkait aplikasi ini banyak sekali. Oh iya, baik. Ada yang di Arsip seperti itu. Nah itu merupakan salah satu dari ekosistem si DDX ini gitu. Nah di dalam DDX itu ada apa? Ada banyak sekali. Ada dari mulai RMS, ada RMS, sampai dengan DMS seperti itu. Itu banyak sekali. Oke Mas Dodi, terkait yang sudah disampaikan tentang aplikasi DDX, lalu dari RMS, dari Arsip, kan itu sudah dipunyai Tata ya, aplikasi itu ya. Memang sejauh ini ada masalah apa ya di luar di lapangan itu terkait aplikasi itu bisa diciptakan seperti itu? Sebenarnya awal mulanya terciptanya aplikasi, nama aplikasi kita itu Arsip ya. Awal terciptanya aplikasi Arsip ini awalnya itu dari beberapa kebutuhan dari customer kita seperti itu. Ada beberapa customer kita yang menghubungi saya, itu mereka butuh aplikasi bagaimana dokumen mereka ini bisa tertata dengan baik dengan adanya aplikasi, disinkronkan antara fisik dengan aplikasi. Karena di beberapa customer sendiri itu mereka ada kecenderungan di mana mereka sudah punya salinan soft copy, tapi salinan-salinan itulah banyak sekali yang tercecer. Ada yang di OneDrive, ada yang di email, bahkan ada yang di komputer mereka kayak gitu. Sewaktu-waktu ada kejadian di customer kita bilang, tolong apakah bisa kita mendeliver suatu aplikasi, karena mereka ada suatu case di internal mereka di mana ada beberapa user yang menyimpan data itu di komputer, tapi pada saat digunakan komputer tersebut mengalami crash atau blue screen, sehingga data-data soft copy mereka bisa dikatakan hilang seperti itu. Lalu dari situlah timbul kita untuk membuat sebuah aplikasi. Apa itu nama aplikasinya? Nama aplikasi tersebut adalah Arsip. Gitu. Tujuan utama dari aplikasi Arsip yang kita buat adalah agar histori dari mulai Arsip itu tercipta sampai riwayat Arsip itu di mana, seperti Arsip itu akan dimusnahkan, dan juga adanya faktor-faktor masa retensi Arsip. Nah dari hal-hal tersebutlah kita buatkan aplikasi di Arsip. Jadi kita bikin suatu platform yang bisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi seperti itu. Dan alhamdulillahnya setelah kita buat aplikasi tersebut, konsumen dan customer kita merasa puas. Aplikasi itu untuk menyimpan data yang betul, untuk menyimpan baik itu data soft copy maupun metadata dari si daftar arsip itu sendiri. Setelah aplikasi ini tuh bisa lebih fleksibel. Kenapa saya bilang fleksibel? Karena aplikasi ini tuh bisa dibawa kemana-mana kayak gitu. Dalam artian misalnya ada pengguna berada di luar dari kantor yang mereka kerja, itu aplikasi tersebut bisa diakses. Berarti bisa dideteksi maksudnya. Betul. Oke Mas Dodi, kan tadi ada 3 aplikasi ya, ada RMS, RMS, sama DMS. Dari masing-masing 3 aplikasi itu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kita sebenarnya lebih ke arah ke kebutuhan dari setiap pelanggan kita. Kalau bicara kelebihan dari masing-masing aplikasi ini, tentunya dengan adanya RMS, DMS,
sampai dengan EDRMS. Apa sih kelebihan dari masing-masing tersebut? Kalau mungkin yang pertama itu yang RMS. Kalau RMS itu jadi kita biasanya itu aplikasi kita mengikuti kebutuhan pelanggan, karena setiap pelanggan itu kan pasti beda-beda ya. Dia ada yang meminta misalnya tolong dibuatkan aplikasi RMS kayak gitu. Apa sih RMS? Aplikasi RMS itu dimana aplikasi yang hanya menyimpan metadatanya saja atau daftar dari arsipnya saja atau data dari tulisan-tulisannya kalau bahasa sederhananya. Jadi di aplikasi itu kalau untuk RMS dia bisa melakukan pencarian dari aplikasi RMS-nya berdasarkan metanya saja seperti itu. Itu untuk yang RMS. Kalau untuk yang DMS, kalau yang untuk DMS ini aplikasi management solution kayak gitu, dimana aplikasi ini adalah untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan dari si dokumen itu sendiri. Itu untuk yang DMS. Nah itu sekali lagi saya katakan itu balik lagi ke kebutuhan dari customer kita. Customer kita ini butuhnya apa? Nggak mungkin customer kita butuhnya A, tapi kita membuatnya melebihi dari spek yang A. Pasti otomatis dari customer itu kita tidak butuh itu. Yang kita butuhkan hanya sesuai kebutuhan dari customer aja. Itu. Terus yang ketiga ini adalah EDRMS. Apa sih EDRMS ini? Jadi EDRMS ini adalah gabungan dari RMS dan juga DMS kayak gitu. Dimana selain bisa melakukan pencarian berdasarkan metadata, pengelolaan secara metadata, dia juga bisa melakukan pengelolaan data secara soft copy. Gitu. Jadi kalau misalnya ada dokumen-dokumen digital itu bisa dilakukan upload dan juga dokumen tersebut bisa dibaca untuk informasi kontennya seperti itu. Itu adalah IDRMS seperti itu. Jadi tentu tadi sudah saya jelaskan terkait yang RMS, DMS dan juga EDRMS. Itu adalah fungsi dari masing-masing aplikasi tersebut. Oke Mas John, itu ya guys penjelasannya. Lalu terakhir kali ya guys mungkin ya. Ini yang terakhir maksudnya. Ketika klien atau customer sudah memiliki dan menggunakan 3 aplikasi, apakah dari pihak kata bisnis itu ada kayak maintenance nggak sih, kayak perawatan atau gimana gitu masih mungkin? Kalau untuk hal itu sebenarnya balik lagi di perjanjian awal kita dengan customer sebelum kita melakukan pengembangan atau implementasi aplikasi yang ada di kita, itu biasanya kita ada yang namanya kontrak seperti itu. Nah nanti kita juga akan menyusun KAK, kerangka acuan kerjanya itu seperti apa. Kita detailkan dari mulai awal pekerjaan sampai dengan pekerjaan ini berakhir seperti itu. Dan terkait pertanyaan dari Mas Hafid, apakah ada untuk pemeliharaan dan maintenance? Tentu saya katakan ini balik lagi ke kontrak. Kontrak awalnya itu berbunyi seperti apa? Apakah berbunyinya setelah pekerjaan selesai kita serahkan ke mereka, atau setelah pekerjaan pengembangan aplikasi ini selesai mereka ingin continue. Dalam artian continue itu adalah ketika di aplikasi ini sedang running lalu ada kebutuhan terkait misalnya penambahan fitur dan lain-lain, itu masih dalam kita cover atau tidak seperti itu. Tapi kalau untuk defaultnya untuk saat ini setelah kita terbitkan berita acara serah terima pekerjaan, itu biasanya kita ada garansi, dan garansi itu berlangsung selama 1 sampai 2 bulan seperti itu. Dan lewat dari masa garansi, maka itu adalah tanggung jawab dari mereka. Oke. Baik, mungkin penjelasan terkait 3 aplikasi itu sudah jelas ya teman-teman dan juga semuanya. Mungkin nanti kalau ada keinginan untuk memiliki aplikasi dan bertanya-tanya lebih lanjut terkait aplikasi tadi yang sudah dijelaskan Mas Dodi,
bisa hubungi Mas Dodi atau hubungi web Arta di bawah ini. Oke, mungkin Mas Dodi terima kasih untuk informasinya terkait aplikasi yang dimiliki Data ID. Sampai berjumpa lagi di pertemuan diskusi selanjutnya. Bye bye.